Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Kepolisian Republik Indonesia dan Garuda TV Jumat 2 Agustus 2024 melakukan penandatanganan nota kesepahaman. Penandatanganan dilakukan pada kunjungan Kabak Mitra Ropenmas Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal ke kantor Garuda TV di Jakarta. Kedatangan Kabak Mitra diterima secara langsung oleh Managing Director Garuda TV, Ahmad Saifuddin beserta redaksi dan pemimpin redaksi Garuda TV, Eli Husini. Dalam keterangannya, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal berterima kasih atas kerjasama yang terbangun dengan Garuda TV yang nantinya dapat mempublikasikan kegiatan kepolisian kepada masyarakat. Tidak hanya itu, kerjasama ini juga akan mempermudah diseminasi informasi dari kepolisian kepada masyarakat di tengah derasnya arus informasi yang datang dari berbagai sumber. Jadi dalam kerjasama ini terkait dengan kehumasan, tentu poin-poinnya adalah bagaimana pertukaran informasi yang dibangun, karena kegiatan kepolisian ini kan dari tingkat RT RW dengan polisi RW dengan Babin Kamtibmas, kemudian ada polisi di tingkat Polsek, kemudian hingga di Mabes Polri kan kegiatan cukup banyak. Sehingga kegiatan-kegiatan apakah kegiatan preemptif, preventif, represif sekalipun atau kegiatan-kegiatan sosial kita liput dan kita dapat berikan informasi kepada masyarakat, karena kehidupan manusia di Indonesia khususnya ini kan tentu berkaitan dengan kehidupan tugas-tugas kepolisian. Dan maka dari itu kita berharap dengan kehadiran Garuda TV di Republik ini akan turut membangun edukasi terhadap masyarakat di Republik ini akan menjadi lebih baik dan lebih cepat, bagaimana untuk mampu mengerti dan memahami bagaimana hidup sebagai warga Indonesia dengan pemahaman ideologi Pancasila. Lembaga Administrasi Negara melakukan kunjungan ke Divisi Humas Polri pada Jumat 2 Agustus 2024. Dalam lawatannya kali ini, Lembaga Administrasi Negara juga berkesempatan hadir di studio Polri TV membahas tentang kolaborasi pelayanan publik. Berikut cuplikan wawancara saya dengan PLT Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufik. Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan Ibda Ines tentunya dalam talk show Presisi Polri TV, dan kita kali ini akan membahas mengenai kolaborasi untuk pelayanan publik. Dan sudah hadir bersama dengan Ines di studio kami ada PLT Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Muhammad Taufik. Selamat datang Bapak. Ya Mbak Ines. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Wah, senang sekali, tentunya sebuah kehormatan yang luar biasa untuk saya Bapak bisa hadir dan langsung bertemu dengan Bapak, mewawancarai Bapak. Bapak mohon izin, saya ingin sedikit bertanya ya Pak ya. Dan menurut Bapak sendiri apa yang menjadi urgensi dilaksanakannya kolaborasi antar instansi termasuk dalam hal ini LAN Republik Indonesia bersama dengan Polri? Ya, makasih Mbak Ines. Jadi sekarang ini kita hidup dalam era informasi ya. Masyarakat ini selalu mencari aktif informasi, dan informasi inilah yang kemudian menjadi dasar kita membangun trust, termasuk Polri, LAN ini sebagai instansi-instansi publik ya, perlu membangun trust dengan cara kita membangun hubungan masyarakat, komunikasi yang baik. Baik, kemudian mungkin ada bidang yang akan dilaksanakan kolaborasi itu, sasaran strategisnya seperti apa Bapak? Ya, ini tadi kita keliling di fasilitas Polri yang luar biasa ini. Ya, ini betul-betul sebuah fungsi yang di era informasi menjadi ujung tombak, sehingga nanti kita akan coba eksplorasi bagaimana kerjasama co-branding. Yang kedua adalah bagaimana nanti kawan-kawan LAN bisa ikut mengembangkan kapasitas di dalam kehumasan, di dalam pemberitaan, dan di dalam upaya kita
memperkuat branding dari layanan-layanan yang dilakukan oleh lembaga administrasi negara melalui tadi yang saya dengar adalah ada konsep multi channel ya mungkin ya Mbak ya tadi ada lewat TV, radio, ada melalui media mainstream, media online dan sebagainya. Dan jadi ini yang menjadi area untuk kerjasama ke depan. Ya. Baik, Bapak, kemudian kalau untuk Bapak sendiri bagaimana melihat kolaborasi ini akan membawa dampak yang nyata tentunya dalam melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik? Ya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa Polri, LAN adalah organisasi publik, organisasi pemerintah. Kalau kita ambil organisasi pemerintah dan Polri, ini punya tanggung jawab bagaimana kita membangun hubungan yang baik pada masyarakat di era sekarang kita sebut era konsumerisme. Konsumerisme tadi masyarakat selalu menuntut layanan yang baik dan informasi yang baik ya, dan juga ini sebagai bentuk kita membangun kolaborasi ya ke depan antara baik Polri, LAN dan juga dengan stakeholder kita ya dengan tadi kerjasama ini. Ya. Baik, kalau menurut Bapak sendiri apa yang menyebabkan pelayanan informasi maupun kehumasan memiliki peranan yang penting dalam institusi dan mungkin baik dari LAN ataupun juga dari Polri khususnya dalam konteks pelayanan publik, Bapak? Ya. Jadi di era sekarang ini masyarakat akan menilai sebuah produk layanan atau termasuk pelayanan publik ya dari sisi namanya branding, citranya ya. Jadi ini semakin bagus brandnya maka citranya semakin bagus, trustnya semakin tinggi ya. Jadi kalau kita kerja keras di era yang sekarang ini perlu juga kita selalu harus menyampaikan ya informasi secara positif karena ini harus berjalan beriringan ya yang kita lakukan dalam bentuk pelayanan dengan tadi image ya brandingnya yang harus kemudian menyertai tadi dua-duanya ini harus beriringan. Dan LAN Polri ini kita melayani sama yaitu warga negara Republik Indonesia. Kami melayani para ASN yang tentunya mereka ini yang kita layani membutuhkan sebuah trust ya, sebuah branding kayak handphone itu kan. Kalau handphone ini kalau Apple brandingnya ini lebih bagus ya, lebih terpercaya gitu ya. Harapannya begitu. Ya. Oh, baik. Berarti kalau menurut Bapak sendiri kalau misalnya ada ukuran seberapa penting untuk organizational branding itu sendiri, Pak? Ya. Ukurannya apa? Ukurannya adalah organisasi kok brandnya semakin kuat, semakin irresistible. Wah, ibaratnya irresistible sangat dikangenin gitu kan ya, dikangenin itu kan. Beda kalau kita ya kita prinsip-prinsip seperti di swasta ini kan penting ya. Jadi instansi pemerintah ini adalah sesuatu yang diinginkan gitu ya, sesuatu yang dicari ya, merasa dikangeni oleh masyarakat. Itu ukurannya kalau kita brandingnya berhasil gitu. Baik. Kemudian kalau kita melihat tantangan ke depan Bapak, kalau menurut Bapak sendiri strategi yang harus dilakukan tentunya untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan ini harus seperti apa perkembangannya? Mungkin seperti Internet of Things, AI, hyper information atau seperti apa, Pak? Iya, kita di era sekarang kita menyebutnya revolusi industri 4.0 ya, ada Internet of Things, ada AI dan seterusnya. Memang ini sebuah milestone baru di dalam kehumasan di mana kita bisa manfaatkan, mengoptimalkan perkembangan teknologi tadi ya. AI kita bisa mensortir informasi dengan lebih cepat gitu ya. Kita memilih tadi berita-berita dan dengan teknologi yang baru tadi. Ini kesempatan kita untuk lebih dekat pada masyarakat, memahami apa yang diinginkan masyarakat dan tadi menciptakan sebuah kita sebut dengan user experience, sebuah pengalaman masyarakat mendapatkan informasi, mendapatkan cara berkomunikasi dengan kita yang lebih bagus lagi. Ya, ini yang kita manfaatkan. Jadi teknologi tidak akan punya nilai apa-apa kalau tidak kita dedikasikan bagaimana menciptakan sebuah nilai tambah ya berupa pengalaman dari para pengguna dari layanan kita sebenarnya. Baik, terima kasih Bapak untuk kesempatan telah hadir di talk show Presisi kami dan tentunya kami menantikan kehadiran Bapak dan semoga apa yang menjadi harapan kita bersama bisa segera terwujud, Bapak. Amin. Dan pemirsa, kita pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya dan salam presisi.
Chiropraktik belakangan jadi pengobatan alternatif populer terutama di media sosial. Salah satu ahlinya Tyler Bigenho yang berpraktik di Newport Beach, California, dan informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.